Ya Bapak Ibu saudara-saudari, atau punya tema mingguan pada saat ini berbicara tentang hiduplah harmonis dan jauhi perpecahan. Sekali lagi kalau punya tema mingguan saat ini berbicara tentang hiduplah harmonis dan jauhi perpecahan. Untuk mengawali kita pemahaman materi saat ini, kita mau kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Ada yang kenal Bapak Ibu? Bapak Ibu kita lihat di depan ini fokus. Semua pasti kenal. Ini Joko Widodo. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu Prabowo. Bapak Prabowo. Tadi Jokowi, sekarang Bapak Prabowo. Selanjutnya kalau ini ada kenal Bapak Ibu? Ahok. Iya, Bapak Ibu saudara, di antara tiga pimpinan ini, siapakah yang paling dikagumi oleh Bapak Ibu? Di antara tiga pimpinan ini, siapakah yang paling diidolakan Bapak Ibu? Kita mulai dari anak kategorisasi dulu. Joko Widodo. Kalau dari Om Asin, menurut Om Asin suka mana? Pemimpin yang mana? Ahok. Pemimpin Ahok dengan Jokowi. Saya masih berdua dari RT 1. Bom RT dari kagum sampah. Bom RT dari kagum pemimpin Ahok. Oke, Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih. Berkarasa di antara kami semua di sini, kalian pasti kagum salah satu dari tiga tokoh penting ini. Di antara kami semua yang hadir di sini, pasti kalian punya idola. Dan kita rasa kalau kalian kagum Jokowi, Prabowo atau Ahok, itu bukan karena kalian kagum dia punya kekurangan, tapi ada sesuatu kelebihan yang melekat dalam dia punya diri sehingga kalian kagum Ahok, Jokowi atau Prabowo. Bapak Ibu saudara, mungkin saja selain kalian kagum seseorang punya kelebihan, tetapi juga kalian kagum seseorang punya gaya kepemimpinan. Kalau Bapak Ibu suruh kenal handphone, teknologi, Bapak Ibu bisa buka banyak di komentar TikTok, banyak di komentar Facebook, banyak di komentar YouTube, Instagram. Kalian bisa temukan ada yang punya Bapak Jokowi. Banyak yang bilang Bapak Jokowi yang tua sederhana. Bapak Jokowi yang tua rendah hati. Pokoknya kita sangat berserah dengan presiden yang sama dengan Bapak Jokowi. Karena sampai saat ini yang bisa lakukan Bapak Jokowi bisa turun di pedalaman Papua. Bapak Jokowi bisa turun di Sulawesi, bahkan hampir juga bisa turun di Tembong. Waktu kita jangan semua kita dengar ada informasi bilang Bapak Jokowi mau turun untuk pembersihan pelabuhan kalau saya salah atau pembersihan PLN. Yang kita dengar begitu, tapi saya jadi turun. Tapi saat kebanyakan kecil yang kita rasa dan kita nanti kalau benar-benar Bapak Jokowi turun di Tembong, sebagai orang Tembong betapa bangganya, betapa senangnya, betapa bersuka citanya kalau bertemu secara langsung dengan seorang Presiden Republik Indonesia.
yang membuat menjadi sebuah masalah. Akhirnya orang saling suka, baku benci, dan akhirnya juga jadi perpecahan. Bapak Ibu saudara, ini yang terjadi di Korintus Bapak Ibu. Hal yang sama terjadi di Korintus kalau kita perhatikan, kalau punya konteks bacaan saat ini. Apa yang menjadi permasalahan di Korintus Bapak Ibu? Yang menjadi permasalahan di Korintus adalah isu perpecahan jemaat. Itu permasalahan jemaat juga yang menjadi permasalahan di Korintus. Jemaat di Korintus sudah terkotak-kotak di dalam kubu-kubu, sudah terkotak di dalam kelompok-kelompok, golongan-golongan Bapak Ibu. Di dalam Alkitab yang dicatat secara spesifik, di sini kubu mana yang bakal ada di kubu mana, kelompok mana yang bakal ada di kelompok mana, atau golongan mana yang bakal ada di golongan mana Bapak Ibu. Tapi perpecahan ini dipicu oleh urusan otoritas. Perpecahan ini dipicu oleh urusan kepemimpinan. Mana yang mereka ikuti? Pemimpin manakah yang akan mereka banggakan? Golongan satu bilang kepemimpinan Paulus oleh Bapak Ibu. Pelayanan mistikaya seorang Paulus. Karena Paulus itu penginjil yang luar biasa. Dia satu kali menginjil 3.000 orang itu bisa langsung bertobat sekaligus. Itu menurut golongan yang memilih Paulus. Lalu ada yang lain yang bilang bahwa saya bisa. Katong harus sama seperti Apolos. Katong harus mengagumi seorang Apolos. Kenapa? Karena Apolos itu seorang pengkhotbah yang hebat. Dia khotbah kalau 5-6 jam Bapak Ibu, orang tidak pernah bosan. Maka bilang seorang pelayan yang betul itu harus macam seorang Apolos. Ini golongan Apolos yang punya pendapat demikian Bapak Ibu. Banyak yang mengagumi Apolos karena dia itu orang yang punya pasal lidah, sangat angkuh berbicara, dan dia juga menguasai kitab suci. Paulus dan Apolos, kalau dalam bacaan ada bilang juga ada Kefas. Dong tiga ini sing ada masalah Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah di sini ada di jemaat. Ada jemaat yang mulai serong di Paulus, ada jemaat yang mulai serong di Apolos, ada jemaat yang mulai serong di Kefas. Kira-kira di dunia itu ada kesimbangan. Saya yakin pasti ada. Itu kita juga pasti bagaimana suka mendengarkan pelayanan seseorang. Bapak Ibu kita punya pengalaman waktu kita turun praktek PPL akhir di jemaat Kamaria Serang bagian barat. Kalau Bapak Ibu sudah ke sana, pasti Bapak Ibu sudah. Jemaat Kamaria itu dia punya jumlah jiwa itu 6.000 jiwa. Tapi Ibu bisa bayangkan betapa besarnya. Tapi lo punya gereja cuma satu saja Bapak Ibu. Kalau sebelah itu benar-benar sama di Kamaria. Tapi dia punya gereja ada 3. Kalau di sana itu cuma 1. Dan punya pendeta ada 4. 2 laki-laki, 2 perempuan. Bapak Ibu kalau kita di sana kebetulan kita dikasih makan oleh jemaat di rumah-rumah. Jadi kita mengambil kesempatan ketika kita berkunjung ke jemaat itu kita bukan saja pergi makan, tapi ada sebuah pendekatan pastoral yang kita bangun di sana ketika di mana ada jemaat yang berniat untuk bisa memperoleh pendeta, kita bisa berbagi dengan dosa. Dan di sana yang banyak kita temukan Bapak Ibu, kebanyakan jemaat di sana itu suka diajarkan pendeta, yang beta lihat dan yang beta rasa. Jadi ada yang bilang berbahasa bilang pendeta ini boleh dia kalau bagus jadi kalau itu bersaudara atau mengerti. Tapi kalau kita 1, 2 kalau ada berasa kalau kita semangat kalau tidak. Ada yang bilang kita sebenarnya dan sebagainya. Jadi yang kita lihat di sini bahwa ternyata ada sesuatu yang sebenarnya
untuk diam saja Bapak Ibu. Dan ketika itu kita merefleksikan bahwa ternyata permasalahan ini sering terjadi hanya di Korintus saja, tapi juga terjadi di jemaat-jemaat zaman sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia dan diberkati Tuhan, pasti ada tanggapan atau pendapat-pendapat bilang, oke, ini boleh, majelis ini boleh, ini kurang bagus, khotbah kurang bagus, cetak bosa sebenarnya, jadi kita sering ibadah. Jadi ketemu motivasi ibadah ini untuk apa Bapak Ibu? Kalau betul cuma dilihat dari siapa pimpin yang paling bagus, siapa pimpin yang paling benar. Tanpa ketemu sadar Bapak Ibu, ketemu sudah mendewakan pimpin, ketemu sering fokus ke Tuhan, ketemu sering fokus ke pemberitaan yang ketemu terima dan ketemu maknanya, bahkan ketemu mampu melakukan di dalam ketemu hidup. Ini yang sering terjadi di jemaat-jemaat sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Di antara para pemimpin Paulus, Apolos, dan Kefas yang ada masalah. Karena Paulus dia mengutip beberapa kali bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah dia yang memberi pertumbuhan. Dan ini merupakan apa Bapak Ibu? Moto gereja Protestan Laut. Dasar gereja Protestan Laut yang penting sampai saat ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah dia yang memberi pertumbuhan. Paulus bilang beta, Apolos, Kefas ini sama-sama hamba Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan. Apolos dikatakan bersaudara, beta bukan sepelayanan. Jadi sedang ada persoalan di antara kita. Sedang ada persoalan di antara pemimpin. Dan ini poin penting karena kalau pemimpin saling berselisih atau saling membenci, pasti gereja, jemaat akan bermasalah dan hancur. Tapi puji Tuhannya di dalam konteks bacaan ini, pemimpin ini sedang ada masalah, sedang berselisih atau bersaing soal pelayanan. Bapak Ibu saudara yang berbahagia dan diberkati Tuhan, Paulus, Apolos, dan Kefas itu sedang pecah. Tapi menariknya di sini adalah jemaat yang mungkin seolah-olah tidak ada masalah. Ini menarik sekaligus kalau kita sangat lucu Bapak Ibu. Dong tiga sedang ada masalah, macam-macam cari kerja pada ada masalah, pada bikin masalah. Apalagi kalau bentuk kelompok-kelompok Bapak Ibu. Yang jadi problem di sini Bapak Ibu, ini jadi masalah. Golongan-golongan ini terpegang kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Golongan-golongan ini melihat kepada orang, bukan kepada Tuhan. Golongan-golongan ini mereka bekerja atas nama manusia, bukan atas nama Tuhan. Ini problem, ini yang jadi masalah, yang cukup aja. Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus ketika dia mendengar hal ini, Paulus merasa bahwa ini sendiri, ada yang sendiri di jemaat Korintus. Kita sendiri bisa lihat terjadi perpecahan tersendiri. Maka dia mengambil sikap suatu tindakan yang dia melakukan penyelesaian. Paulus menggunakan pendekatan pastoral, yaitu memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Ada 4 prinsip pastoral Bapak Ibu, yaitu menyembuhkan, membimbing, menopang, dan mendamaikan. Memberikan nasihat juga menjadi salah satu bentuk dari fungsi pastoral ini. Bapak Ibu, Paulus mengatakan dengan sangat bahwa aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui nasihat itu, Paulus seolah ingin menyampaikan bahwa jika kamu menghormati nama yang terkasih dan layak, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kamu dipanggil, kamu harus erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam ayat 10 dan 11 itu kita akan baca ulang. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu saudara, di sini Paulus mau menegaskan bahwa Kristus itu jauh lebih utama. Kristus itu jauh lebih penting daripada orang-orang utusan. Kristus itu yang lebih utama dan yang lebih penting daripada Apolos. Kristus lebih penting dan utama daripada Paulus. Kristus lebih penting dan utama daripada Kefas.
juga jemaat gereja dan jemaat kebon bahwa pendeta, guru agama, diaken, penatua, pengasuh itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan karya keselamatan Kristus. Jadi jangan mendewakan pemimpin, tapi fokus kita harus pada Tuhan. Tapi saudara yang berbahagia di Tuhan, Paulus ini sangat luar biasa. Ada orang benci dia, ada orang takut dia, tapi dia merasa bahwa kamu sendiri bangkit, kamu sendiri benci dia. Karena Kristus jauh lebih penting, Kristus jauh lebih utama dibanding kita sebagai utusan. Bahkan Paulus bilang pada jemaat Korintus bahwa yang harus kamu pandang itu adalah salib Kristus. Sehingga di ayat 13 kalau kita perhatikan di sana bagi jelas Paulus tanya, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ataukah adakah kamu dibaptis sama Paulus? Paulus tanya bagi Bapak. Paulus hendak menekankan bahwa yang menjadi utama adalah Kristus, yang harus dipuja adalah Kristus, yang harus dikagum adalah Kristus, yang harus dimuliakan adalah Kristus, yang harus didoakan adalah Kristus, bukan Paulus, bukan Apolos atau Kefas. Karena yang mengorbankan dirinya, karena yang mengorbankan diri untuk disalib dari keselamatan manusia itu bukan tiga tokoh tadi, tapi Kristus Yesus itu. Para saudara-saudari, kalau zaman sekarang mau dapat pemimpin sama seperti seorang Paulus dirasa sangat susah dan sulit. Bukan saja pemimpin bagi masyarakat, bukan saja pemimpin bagi jemaat Bapak Ibu, tapi pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga itu sudah sangat susah dan sulit. Apalagi ketika ketemu menjadi pemimpin, lalu karena ketemu yang melebihan, kemudian ketemu dipuji-puji oleh orang lain, kita rasa sebagai manusia pasti ketemu merasa tinggi hati, pasti ada rasa keangkuhan, pasti ada rasa kesombongan lalu ketemu mulai meremehkan orang lain dan lain-lain sebagainya. Di situ atau sudah mencuri kemuliaan Allah. Sehingga yang terjadi adalah bisa saja menimbulkan perpecahan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudari, seberapa hebatnya katong, siapakah sesungguhnya katong? Ingat bahwa Bapak Ibu dan kita hanyalah alat dan posisi katong sama dengan orang Kristen lainnya, yaitu sebagai anggota tubuh Kristus. Bukan katong sebagai kepala, tapi sebagai anggota. Karena Kristus sebagai kepala. Sehingga Kristus harus menjadi yang terutama, harus menjadi yang pertama dalam kehidupan katong untuk melayani. Memandang kepada Kristus dan bukan diri katong adalah hal yang dapat membangun kesatuan dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, balik lagi ke konteks Alkitab tadi di jemaat Korintus. Kalau katong perhatikan dengan cermat, kalau katong perhatikan secara jeli, Paulus dia menasihati jemaat Korintus supaya jemaat bisa berlaku setia senata, erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak Ibu, kalau frasa seia senata, erat bersatu ini dia berasal dari bahasa Yunani. Seia senata dalam bahasa Yunani itu legita pantis. Legita pantis itu apa Bapak Ibu? Dia berarti semua berkata-kata sama atau membangun sebuah kesepakatan. Kalau erat bersatu dalam bahasa Yunani itu katertismenoi, yang bahasa Arab sulit Bapak Ibu. Artinya apa? Melengkapi, menyediakan supaya menjadi sempurna, membutuhkan sikap saling mengakui dan menerima perbedaan untuk apa? Untuk mempererat kesatuan. Bapak Ibu, ini yang menjadi penekanan Paulus kepada jemaat Korintus, bahkan jemaat Korintus atau semua, bahwa katong harus sehati, katong harus sepikir, seia sekata, erat bersatu. Untuk apa? Untuk membangun kesatuan, membangun keharmonisan. Untuk apa? Untuk jauhi perpecahan. Kalau seia sekata akan meletakkan kesaling hati, membangun sebuah kesepakatan untuk tidak memandang manusia atau pemimpin sebagai yang utama, tetapi Kristus Yesuslah yang harus menjadi titik fokus katong sebagai orang percaya. Bapak Ibu saudara,
Katong harus pakalai, katong harus bakudin. Realita yang terjadi biasanya ini perempuan-perempuan yang suka pakalai, perempuan-perempuan yang suka bakudin. Kalau katong lihat biasa kalau ibu baku datang itu pembahasan pertama itu ditanya kabar bagaimana, suami kabar bagaimana, IPS, anak-anak pendidikan bagaimana dan sebagainya. 15 menit kemudian pembahasan semulai sumber kualitas, semulai baca cerita orang. Itu realita yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari, cerita orang disembari, lalu akhirnya apa? Akhirnya jadi perpecahan. Itulah mengapa perempuan sering bertindak kenapa? Banyak bicara, banyak pelanggaran. Itu firman Tuhan. Jadi banyak bicara, banyak pelanggaran. Kecuali banyak bicara firman Tuhan sedang apa? Tapi kalau banyak bicara yang susah berkualitas tadi itu banyak pelanggaran terjadi di sini. Nah ini bisa untuk bagi. Tapi firman Tuhan hari ini bilang jangan begitu. Firman Tuhan bilang jangan katong bikin sembarangan, jangan katong baca di orang lain saya. Karena ini bisa untuk berbicara terus. Tapi Tuhan mau mengingatkan katong Apolos, mau mengingatkan katong bahwa ini kita bahwa mari katong membangun kesatuan. Untuk apa? Untuk membangun sebuah keharmonisan. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada keharmonisan, di situ ada damai sejahtera. Karena firman Tuhan ini menguatkan apa yang berbeda untuk menapaki ataupun langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.